Terima kasih Anda kembali bersama kami di Kompas Malam. Saudara, jelang tahapan berikutnya di Piala Asia U23, setelah mengalahkan Korea Selatan, berikutnya Indonesia akan menantang Uzbekistan di babak semifinal Piala Asia U23 yang berlangsung di Qatar. Uzbekistan maju ke semifinal setelah mengalahkan Arab Saudi 2-0 dalam pertandingan Jumat malam. Skor akhir 2-0 memastikan Uzbekistan lolos ke semifinal. Meski Uzbekistan baru bisa membongkar pertahanan Saudi pada menit ke-47, terutama setelah Arab Saudi kehilangan pemainnya pada babak kedua karena mendapatkan akumulasi 2 kartu kuning. Gol kedua Uzbek tercipta di menit ke-86, saudara, dan menjadi gol penutup dalam pertandingan tersebut. Dengan demikian, Uzbekistan akan menantang Indonesia di semifinal yang berlangsung pada hari Senin. Usai mengalahkan Arab Saudi dan melaju ke semifinal, pelatih Timnas U23 Uzbekistan Timur Kapadze menyebut timnya akan langsung fokus berlatih untuk menghadapi Indonesia di semifinal. Menurut Kapadze, Timnas U23 Indonesia tidak bisa diremehkan. Terlebih Garuda Muda telah membuktikan bisa mengalahkan Korea Selatan di babak perempat final dan menumbangkan Australia di penyisihan grup A. Untuk itu Uzbekistan akan bermain serius di semifinal melawan Indonesia nanti. Jamoaga imkoniyat qoldirmasdan bizga kerakli natijani qo'lga kiritdik va yo'limizda, maqsadimizda davom qilyapmiz. Eng xursand bo'lganimiz ham shu. Xudoga shukr. O'shaning uchun hammani g'alaba bilan tabriklayman. Davomli bo'lsin. Inshaalloh keyingi uchrashuvga tayyorgarlik boshladik. Sementara itu pemain Timnas U23 Indonesia usai mengalahkan Korea Selatan memanfaatkan waktu senggang dengan berenang bersama. Seperti diunggah dalam akun Instagram Timnas Indonesia, terlihat sejumlah pemain seperti Justin Hubner, kemudian Nathan Choon, Rafael Struijk, dan Marcelino Ferdinand bercanda santai. Indonesia sebelumnya mengalahkan Korea Selatan dalam pertandingan yang melelahkan dan begitu dramatis di babak perempat final Piala Asia U23. Untuk mendukung sepak terjang Garuda Muda, KBRI Doha sudah mengontak panitia tiketing AFC untuk memborong tak tanggung-tanggung 3.500 tiket dan memblocking Stadion Abdullah bin Khalifa Senin besok. Pasalnya pendukung Timnas U23 dipastikan akan kembali membanjiri Stadion Abdullah bin Khalifa Senin besok saat pertandingan melawan Uzbekistan. KBRI Doha pun menyatakan siap mengakomodir supporter sepak bola untuk mendukung Timnas U23. Kalau dari sisi supporter semalam sejak gol penalti dari Arhan, kita sudah langsung kontak bagian tiketing dari AFC dan kita sudah minta blok sekitar 3.500 tiket. Itu yang blocking area saja ya. Belum lagi nanti kita akan mobilisasi massa yang untuk membeli secara mandiri. Jadi mudah-mudahan di semifinal nanti kita akan ciptakan rekor lagi. Bisa Mas di atas Ali. 4.000 WNI. Mantan pemain Timnas Kurnia Sandi juga menyebut ada 3 pemain Timnas U23 yang pernah bermain melawan Uzbekistan di Asian Games, yaitu Ramadan Sananta, Rizky Ridho, dan Hernando Ari. Diharapkan 3 pemain ini bisa memanfaatkan pengalaman mereka untuk membaca permainan Uzbekistan. Saya pribadi berharap ketiga pemain itu juga bisa memberikan kontribusi yang lebih dan mungkin juga ketiga pemain itu memberikan informasi ke Coach Sintayong bahwa bagaimana tipe bermainnya tim Uzbekistan pada Asian Games kemarin. Jadi setidaknya sudah ada sedikit gambaran bagaimana cara mengatasi permainan dari Uzbekistan. Mungkin yang perlu ditingkatkan lagi adalah konsentrasi dan fokus sepanjang pertandingan karena pada pertandingan Asian Games tempo lalu kita kebobolan di extra time kalau nggak salah.
Uzbekistan menjadi lawan timnas Indonesia U23 di semifinal, saudara. Di atas kertas, Uzbekistan diprediksi lebih unggul dari timnas Indonesia. Namun tidak ada yang tidak mungkin di sepak bola. Apa saja yang harus disiapkan oleh tim asuhan Shin Tae-yong? Kita akan bahas bersama dua narasumber. Sudah bergabung bersama kami di Kompas Malam. Ada mantan pemain sekaligus mantan pelatih timnas Aji Santoso dan pengamat sepak bola Wesley Hutagalung. Selamat malam, Coach Aji. Selamat malam, Bung Wesley. Selamat malam, Mbak. Aduh, ini Selamat malam, Bung Wesley. kita semua semangatnya luar biasa, dukungannya pasti maksimal, doa sudah dipanjatkan, tapi kan tetap saja realitanya semua harus menunggu hari Senin. Saya ingin tanya terlebih dahulu ke Coach Aji mungkin ya. Coach, ketika mendengar bahwa Uzbek menang melawan Arab Saudi, ini lebih ke, aduh berat nih, atau justru lega, kita punya peluang lebih besar? Kalau saya kemarin melihat pertandingan antara Uzbekistan dengan Arab Saudi, yang mana Uzbekistan menang melawan Arab Saudi ya. Menurut saya sih apakah nanti berhadapan dengan Uzbekistan atau Arab Saudi dan ternyata kita melawan Uzbekistan, menurut saya tidak ada masalah. Kenapa? Karena pemain-pemain kita sekarang dalam kondisi yang sangat bagus. Baik mentality, tactical game, bagaimana mereka bertahan, bagaimana mereka menyerang, bagaimana transisi. Mereka bermain dengan sangat bagus lagi. Menurut saya siapapun lawannya tidak ada masalah. Memang ada perbedaan antara Uzbekistan dengan Arab Saudi, di mana Uzbekistan gaya-gaya bermainnya seperti Eropa, dia lebih mengedepankan possession play dan organisasi yang rapi. Sedangkan Arab Saudi memang lebih banyak mengandalkan kecepatan-kecepatan berlari dan banyak melakukan bola-bola long pass. Jadi menurut saya siapapun lawan tidak ada masalah karena pemain-pemain kita sudah tampil sangat bagus. Seperti itu Mbak Nitya. Progresnya sudah terasa gitu ya. Saya suka nih optimisme Coach Aji nih. Kalau Bung Wesley melihatnya sama, karena kan Uzbekistan kan bisa dibilang tampilnya superior sekali ya di Piala Asia 23 tahun ini. Belum kalah, belum pernah kebobolan. Ini melegakan atau justru malah membuat kita jadi harus lebih waspada? Nah, itu poin pentingnya. Belum kebobolan, waktu itu kita menghadapi Korea Selatan, dan saya di Kompas TV juga bersama Coach Aji juga, saya mengatakan saya lebih ingin ketemu Korea Selatan dibandingkan ketemu Jepang, dan terwujud, dan terima kasih ya kepada teman-teman Arhan dan teman-teman bisa mengalahkan Korea Selatan. Belum pernah Korea Selatan dibobolkan dan Korea Selatan diputus rutinitas mereka ke Olimpiade oleh Indonesia sebagai tim debutan. Nah, tadi Coach Aji sudah mengatakan gaya bermain berbeda, dan saya melihat apa yang diperlihatkan oleh pelatih kita Shin Tae-yong dalam 4 pertandingan ini menunjukkan kita bisa memainkan strategi yang berbeda. 2 pertandingan Qatar lawan Australia kita mainnya hampir sama, meskipun lawan Australia babak kedua kita benar-benar compact defense karena kita dikurung, tapi ketika menghadapi mental kita luar biasa, menurut saya menjadi kunci bermain efektif dan efisien sehingga fisik kita terjaga. Semua dimulai dari mental dan kemudian bisa membahayakan gawang kita karena memang pertahanan kita sangat sulit untuk ditembus Korea. Bahkan Korea pun kalau memang bertahan dia nggak berani melakukan pressing selain kekurangan orang, dan memang kalau mereka melakukan pressing kita akan habis dihajar oleh Uzbekistan yang sangat baik memainkan serangan dari tengah. Dan kalau pertahanan kita sangat berharap jenderal di tengah kita, Ivar Jenner maupun Nathan itu bermain baik dan didukung oleh 3 center back kita ya. Saya nggak tahu apakah Ferrari bermain bersama Justin Hubner dan Rizky Ridho. Tapi kalau nanti sisi kanan pertahanan kita diserang terus oleh Uzbekistan seperti halnya Korea, saya berharap Coach Shin Tae-yong sudah memainkan strategi yang pas. Apakah Rio Fahmi, apakah kemudian saya nggak tahu siapa yang akan dimainkan di Fajar Fatur Rahman kah di belakang kanan, itu pasti menjadi sorotan bagi kubu lawan. Nah, mental tadi saya batin itu modalnya apa? Modalnya mental. Ini kalah penting ya. Iya, kalau sudah mabuk pujian, kalau sudah mabuk kemenangan, merasa sudah selesai di perempat final, sayang. Makanya targetnya jangan perempat final lagi yang kemarin. Targetnya udah tiket Olimpiade, makanya habis-habisan lagi. Jadi jangan selesai di perempat final, jangan pernah puas. Itu yang saya butuhkan dari para pemain. Coach Aji juga melihat kekhawatiran ini nggak sih? Karena kita sudah yang tadinya dianggap tim non unggulan, tapi ternyata bisa bermain begitu maksimal. Tadi Anda katakan sendiri bahwa kita ini seperti satu pergerakan yang sama.
Iya, tentunya ini memang pertandingan sudah semifinal, levelnya lebih tinggi lagi Apalagi daripada targetnya pertandingan menang melawan Korea. Olimpiade, Iya, Coach Aji. iya betul, betul. Ini memang pemain-pemain harus tetap fokus, harus tetap disiplin karena jangan lupa tinggal selangkah lagi kita akan pemain-pemain ketika main di semifinal nanti tidak tampil seperti biasanya. Jadi menurut saya pemain harus tetap fokus dan saya sangat yakin pemain juga akan habis-habisan karena tinggal 2 langkah lagi nih. Sekali lagi kalau kita menang kita final, ya begitu. Kalau seandainya kita sampai final ini justru luar biasa. Jadi menurut saya pemain-pemain akan tetap tampil fight, tetap ngotot dan percaya diri, tapi jangan overconfident. Jangan lupa Uzbekistan juga tim bagus. Tapi meskipun Uzbekistan juga sampai pertandingan terakhir masih clean sheet, jangan lupa bahwa Korea kemarin juga clean sheet, tapi ternyata Indonesia bisa mencetak 2 gol. Mudah-mudahan ini bisa mengulangi Ini tetap lagi. harus Seperti itu. optimistisnya harus tetap dijaga gitu ya Coach ya. Kalau Betul, bicara betul, tadi modal ya, modal tambahan gitu. Ini kan di timnas U23 yang sekarang kita punya Rizky Ridho, ada Ramadan Sananta, ada Hernando Ari yang ya bisa dikatakan sebenarnya mereka punya keuntungan sendiri karena sudah pernah melawan Uzbekistan di Asian Games ya 2023 lalu gitu. Seberapa jauh ini akan jadi tambahan penambahan mental, artinya cukup pede dan juga bisa menambah strategi. Ya tentunya Coach Sintayong selain mendapatkan dan apa yang bisa diekspor dari kelemahan tim Uzbekistan, tentunya tim sudah memikirkan itu, tim sudah mempelajari videonya, tentunya setelah tahu kekuatan lawan, setelah tahu mengukur kekuatan tim sendiri, baru di situ tim pelatih akan menentukan strategi. Seperti itu Mbak Nitya. Gimana kalau menurut Bang Wesley, apakah kemudian Anda melihat ya ini oke lah nambah modal nih kayaknya nih? Ya semua pasti pengalaman itu penting gitu. Kita bisa bermain kosong-kosong selama 60 menit, tapi kebobolannya masa injury time ketika di Asian Games melawan Uzbek. Tapi jangan lupa juga Uzbek itu kan pasti juga berkembang, bukan hanya kita yang berkembang. Mereka di edisi sebelumnya kalah di final melalui Arab Saudi, kalahnya 0-3. Di partai ini, di edisi ini mereka ingin sekali untuk pertama kali tampil di Olimpiade persis seperti kita. Dan ya saya menunggu lagi apakah strategi yang disiapkan oleh Sintayong, karena secara tim pemain Uzbek itu sudah menurunkan 21 pemain sebagai starter. Mereka enak merotasi. Kita baru 15 pemain yang turun sebagai starter. Lalu tim ini sudah mempunyai 10 pemain yang mencetak gol Mbak Nitya. Kita hanya punya 4 pemain yang mencetak gol. Tim ini punya 7 pemain yang beri assist karena semua bergerak sama melakukan serangan. Ini yang harus diwaspadai. Jadi saya benar-benar menunggu taktik strategi Sintayong yang kemarin kan Sintayong sudah mengatakan saya ingin pemain percaya kepada saya dan mengikuti taktik strategi yang disiapkan. Dan terbukti Korea bisa kita kalahkan. Ini kita bisa skor akhir nih berapa, Bung Wesley? Yang pertama saya menunggu dulu ya, Rafael Struijk itu nggak main, terus kemudian kita apakah bermain tanpa striker, pakai Volsnan ataukah Sananta. Saya berharap ada kejutan lah sehingga kubu Uzbek bisa terkejut dengan strategi kita. Jadi saya pertama berharap juga tidak kebobolan. Paling tidak saya berharap final nanti harus lebih fresh, harus lebih lepas karena apa? Kita sudah over target, ya. Nah, dengan over target inilah mereka harusnya lebih enjoy bermain sehingga apa yang menjadi kemampuan. Terima kasih Coach Aji, terima kasih Bung Wesley yang bergabung bersama kita, doakan bersama pokoknya terbaik. Apapun hasil akhir skornya, Bung Wesley, thank you. kita pastikan dukungan terhadap timnas U23. Terima kasih Bung Wesley, terima kasih Coach Aji, selamat malam. Kami hadirkan informasi lain di